وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح صدورنا وتزوس عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد Akhwan fillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah mengistiqomahkan kita untuk hadir dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi sarana yang menguatkan kefahaman kita, menguatkan iman kita dan mengukuhkan langkah-langkah kita di dalam mengamalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul. Untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang aktaru ma yukhribun nas amal. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Mestinya informasi ini sangat berarti untuk diambil perhatiannya agar kita wanti-wanti sebagaimana dahulu itu para sahabat begitu memperhatikan sekali. Kalau ada informasi tentang sesuatu yang menjadikan seseorang itu kebanyakan jatuh miskin, pasti sesuatu itu diperhatikan. Kalau ada sesuatu yang menjadikan mayoritas orang itu cepat sakit, itu jadi perhatian. Kalau ada informasi tentang sesuatu yang menjadikan mayoritas manusia itu cepat mati, butuh perhatian lagi. Ternyata ada yang cerdas bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang menyebabkan mayoritas manusia ini dimasukkan ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan jawabannya tidak panjang, al-fam wal faraj. Sesuatu yang menyebabkan mayoritas manusia itu masuk neraka adalah mulut dan farjinya, mulut dan kemaluan. Berarti kita akan mengupas ada apa di balik mulut sehingga bisa menyeret mayoritas manusia ini masuk ke dalam neraka. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajat.
Sesungguhnya seorang hamba ini tidaklah mengatakan dengan satu kalimat yang mendatangkan ridho Allah SWT. Maka satu kalimat tadi menyebabkan yang mengucapkannya itu diangkat oleh Allah SWT beberapa tingkat derajat. Setelah Imam Ahmad ini meninggal dunia, salah satu sahabatnya Abdullah bin Huzaimah melihat Imam Ahmad dalam mimpi. Dikenakan kepada Imam Ahmad ini sandal dari emas dan mahkota yang sangat indah. Abdullah bin Huzaimah rahimahullah bertanya, kenapa engkau dimuliakan dengan seperti ini? Ini balasan yang diberikan Allah atas kesabaranku untuk tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Hanya kalimat pendek, Bapak Ibu yang berkata Al-Quran kalamullah. Tapi gara-gara perkataan ini beliau harus mendekam 29 tahun di penjara, mengalami 3 masa pergantian khalifah. Gara-gara kalimat ini beliau harus dicambuk sebanyak 18.000 kali. Paham gak kita kenapa satu kalimat itu bisa mengangkat betul tingkatan seseorang? Luar biasa. 18.000 kali, sehingga orang-orang yang memandikan beliau itu begitu dibuka tubuhnya, ada sepenuh tubuhnya itu bekas cambuk. Seorang mulia ketika meninggalnya itu disolati 800 jamaah putra, 800.000 jamaah putra, 60.000 jamaah putra, termasuk berbondong-bondong lagi setelah. Dan salah satu yang menyebabkan beliau bertahan dengan 18.000 cambukan karena ketika masuk berpapasan dengan narapidana kasus pencurian yang juga pernah dicambuk 18.000 kali tapi gak ngaku. Dia berpesan, Ahmad, aku sudah dicambuk 18.000 kali untuk mengakui perbuatan salahku. Aku gak ngaku, padahal aku salah dan aku benar. Maka engkau janganlah mengaku padahal kau benar. Bertahanlah berapapun dicambuk. Maka setiap dicambuk dan setiap dicambuk yang menjadikan dia bersabar sampai 18.000 kali dicambuk. Setiap dia dicambuk dia mengingat pesan laki-laki yang berpapasan. Cara Allah untuk meneguhkan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sih yang menyebabkan Bilal bin Rabah itu diseret di padang pasir kemudian diterlentangkan, dipanggang, ditaruh batu di atas dadanya? Karena ia mengatakan ahad, 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 dan tidak mau mengatakan sesembahan-sesembahan yang disembah musyrikun hari itu. Apa yang menyebabkan Abu Dhar Al-Ghifari itu harus diinjak-injak wajah dan kepalanya, bahkan ditampuk pakai sandal, gara-gara ia mengucapkan la ilaha illallah
yang menyebabkan peserta Bai'atul Ridwan ini disebut di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-100? At-Taubah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah ridho. Kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepada Rasulullah, apa baiatnya? Baiat setia, mendukung Rasulullah, membela Rasulullah sampai titik darah habis. Kalimat apa yang disebut oleh Allah ini sebagai mitsaqan ghalidha? Sebagai kalimat yang diucapkan wali, angkah tuka wa zawwajtuka, dan sebagai kalimat yang dijawab oleh calon mempelai putra, qabil tu nikah. Hanya kalimat-kalimat, tapi mengangkat derajat yang semula haram menjadi halal, yang semula laknat menjadi rahmat. Derajatnya berbeda. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min suhtillah. Dan sesungguhnya seorang hamba ini tidaklah mengatakan dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. La yulqilaha balan yahdubiha fi nari jahannam. Satu kalimat ini menyebabkan yang mengucapkan ini ditenggelamkan di neraka jahanam. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka hadis kedua yang menjelaskan. Kalau pengen tahu, hadis riwayat Muslim ini yang akan menjelaskan. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata seorang laki-laki, wallahi la yaghfirullahu fulana. Seorang laki-laki mengatakan, demi Allah, fulan ini tidak diampuni oleh Allah SWT. Maka Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman, man dalladhi yata'alla ala amila aghfiru li fulan. Siapa orang yang menjustifikasi yang tidak ada haknya bahwa dia tidak diampuni olehku? Qad ghafartu lahu, aku telah mengampuninya. Wa qad wa ahbatat amaluka, dan amal sudah terhapus. Karena satu ucapan itu. Baik-baik yang dirahmati Allah, yang mengucapkan ini bukan orang-orang umum, tapi ahli ibadah, orang yang takut ibadah, mengatakan saudaranya, demi Allah, bulan ini tidak diampuni. Allah marah. Apa hak kamu memutuskan untuk diampuni, tidak diampuni? Pemutus bukankah Allah? Bersyukur kepada Allah seperti ini, Allah murka, menyebabkan amalannya